Jadi kenalin aku Brevi Raufiq Zikri, bisa dipanggil Brevi, dan aku merupakan mahasiswa Ilmu Gizi angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Organisasi dan akademik tetap seimbang. Walaupun aku awal-awal sempat, aku mungkin bisa bilang gagal ya, karena akademikku sempat down banget dan gak seimbang antara kepanitiaan dan akademik. Tapi lama-kelamaan itu manfaatnya kerasa sih. Nah, pada video kali ini aku bakalan sharing ke kalian cerita-cerita seputar pengalamanku kuliah di ilmu gizi ini. Tapi sebenarnya nggak ada pengalaman yang berarti sih, kayaknya aku sama kayak kalian juga, dan hidupku juga monoton gitu-gitu aja. Oke, ini dia kisahku. Kisah ini berawal dari ketika aku masih menduduki mahasiswa baru. Jadi kan yang namanya mahasiswa baru juga apa ya, ospek seperti biasa kampus lainnya kan. Cuman di sini namanya lebih keren sih, namanya Probinmaba, program pembinaan mahasiswa baru. Cuman bahasa masyarakatnya ospek gitu. Waktu maba nggak ada pengalaman yang menarik sih, sama kayak kalian semua. Cuman aku keinget, ini pengalaman yang sangat memalukan sebenarnya ya. Jadi pernah guys, waktu itu aku ada kelas pagi nih, cuman aku lupa kelasnya itu ada di mana. Dan aku lupa tuh jam berapa ya waktu itu ya, kayaknya antara jam 7 atau jam 8. Itu aku kayaknya nggak lihat grup atau salah lihat grup atau gimana ya. Kelasnya beda dari kelas hari sebelumnya. Jadi aku kayak nggak ngeh gitu, hari ini bakalan kelas di mana. Kan biasa orang kuliah, anak kuliah kan pasti kelasnya pindah-pindah, nggak kayak anak zaman sekolah dulu kan kita. Nah, suatu ketika aku panik nih, soalnya waktu aku keluar dari lift, ternyata aku sudah dengar kayak suara dosen lagi jelasin gitu kan. Kirain kelasku udah mulai. Ternyata pas aku samperin, tok, aku buka pintu, dan ternyata bener dosennya udah jelasin. Terus aku bilang nih ke dosennya, maaf Bu, saya terlambat karena bangunnya kesiangan. Terus si dosennya bilang ke teman-teman forumnya, gimana nih anak-anak, teman-teman, ini kan sudah terlambat lebih dari 15 menit, sekiranya apakah diterima apa enggak? Karena kan emang kalau di kampusku itu tata tertibnya itu memang rata-rata setiap dosen telatnya tuh toleransi maksimal 15 menit, di atas 15 menit udah nggak boleh masuk kelas. Nah itu kayaknya udah di atas 15 menit waktu itu. Terus akhirnya pas aku udah masuk, terus waktu dosennya tanya itu kan, tanya ke teman-temannya, gimana nih boleh masuk apa enggak dari lebih dari 15 menit. Terus akhirnya secara spontan aku kan pasti noleh ke audiens kan, noleh ke anak-anak. Dan ternyata tuh kelasnya cutting dong. Itu padahal aku masih maba, tapi kayak, aduh, cutting tuh kan, zaman-zaman maba tuh cutting dah kelihatannya udah kayak senior, udah kayak takut banget kan. Dan itu aku masih maba, tapi udah salah kelas, kelasnya cutting lagi. Itu malu banget sih. Cuman kayak, aduh, untungnya ada cutting yang kayak kenal aku gitu loh. Dia tuh udah kayak ngode-ngode gini-gini. Bukan kelasmu, bukan kelasmu. Tapi aku tuh nggak ngeh. Pas aku noleh gini, ternyata kok kayaknya mukanya asing semua ya. Ternyata tuh kelasnya cutting. Ya, jadi malu banget deh. Tapi nggak pas, itu kayak pengalaman yang nggak terlupakan. Cuman dia memalukan sih. Itulah pengalamanku. Hidupku tuh benar-benar monoton, Rek. Sebenarnya nggak ada pengalaman-pengalaman khusus. Cuman apa ya, mungkin kayak aku sharing-sharing aja sih kehidupanku di kampus waktu offline dulu. Ya seperti biasa mahasiswa pada umumnya, aku kuliah, dan aku tipe mahasiswa yang kura-kura, jadi kuliah rapat. Sebenarnya aku sempat agak menyesali hal ini sih, bukan karena aku ikut organisasinya, cuman kayaknya aku terlalu berlebihan, dan bener emang kata pepatah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi waktu aku masih semester 1, 2, 3, 4 antara itu, aku tuh emang merasa banget terlalu banyak mengambil kegiatan non
akademik atau organisasi. Sebenarnya untuk lembaga itu aku hanya ikut satu lembaga, tapi untuk kegiatannya itu aku ikut beraneka ragam. Dan itu emang aku rasain dan itu sangat pengaruh ke akademiku sih. Jadi waktu semester 1-2 tuh emang IP aku bener anjlok, itu bahkan sampai di bawah 3. Itu emang aduh, gak tau lah, kayak bodoh banget kenapa gitu aku ngambil sebanyak itu kepanitiaannya. Dan pada masa-masa itu aku tuh udah kayak ngerasa bener-bener capek, yang namanya capek mental dan fisik gitu loh, gara-gara hampir setiap hari itu rapat, hampir setiap hari pulang kuliah rapat, dan itu sampai malam kan. Itu bener-bener capek rasanya, kayak aduh aku pindah kampus aja ya, ini udah gak kuat banget kalau aku ngilang kayak nggak bertanggung jawab, tapi gimana, kayak udah capek banget kan. Terus ya udah, pokoknya udah dijalani aja dengan santai, gak sampai juga sih sebenarnya, dijalani dengan sedikit terpaksa dan setengah ikhlas. Akhirnya ya udah deh, waktu begitu berlalu dan semester 5-6 tuh kayak udah mulai terkontrol untuk nilainya, PK-nya juga udah lumayan baik sih. Dan sekarang semester 7 ini justru aku yang udah kayaknya udah hampir nggak ada kegiatan di luar akademik, itu udah malah ngerasa kayak beda banget. Kayak apa ya yang kosong ya, kok kayaknya ada aja kalau kita nganggur itu kayak rasanya aneh aja. Karena kan dulu waktu zaman-zaman maba itu kan kayak sering banyak kegiatan kan, sekarang semester akhir malah kayak aneh aja kalau gak ada kegiatan. Itu sih palingan. Jadi emang bener pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik, dan itu aku sudah membuktikannya. Emang kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sebenarnya bagus sih kalau ikut organisasi kepanitiaan, itu bener kayak ngelatih soft skill kalian, kemudian kayak ngelatih kepribadian kalian juga nantinya, karena kan istilahnya kayak siap gitu buat nanti menghadapi dunia luar seperti apa. Cuman ya itu, jangan terlalu berlebihan. Jadi ingat, tujuan utama kalian kuliah itu adalah tujuan kalian ya kuliah itu adalah akademiknya di nomor satu kan, karena kan emang kuliah itu kan untuk menempuh pendidikan kan. Tapi bukan berarti kalian tidak mengikuti kegiatan non akademik sama sekali. Itu aku tidak menyarankan sih, karena benar-benar di masa kuliah ini kalian mendapatkan kesempatan tersebut. Itu perubahannya palingan ini sih, kayak lebih ke manajemen waktunya. Jadi kita waktu mengikuti banyak kepanitiaan itu di-push, diberi tekanan gimana caranya supaya organisasi dan akademik tetap seimbang. Walaupun aku awal-awal sempat, aku mungkin bisa bilang gagal ya, karena akademikku sempat down banget dan gak seimbang antara kepanitiaan dan akademik. Tapi lama-kelamaan itu manfaatnya kerasa sih. Jadi bisa lebih mengatur waktu dan manajemen waktu lebih baik lagi. Orang dengan hal yang sepadat itu waktu dulu aja bisa, apalagi sekarang yang tidak terlalu padat. Tuh, mungkin itu sih. Terus apa lagi ya? Mungkin yang paling aku kerasa sih relasi sih. Relasi itu emang benar-benar, kalau kita nggak ikut organisasi, aduh, kita nggak punya relasi gitu. Sedangkan kegiatan perkuliahan, kemudian kegiatan non akademik itu kan melibatkan banyak orang dari berbagai jenis program studi, bahkan sampai ada berbagai di luar jurusan. Ini kalau kalian ikut organisasi atau kegiatan di luar fakultas atau jurusan, itu mungkin kalian bisa menambah relasi yang lebih luas lagi. Dan aku pernah sih waktu kuliah ini ikut organisasi dalam program studi yang sama, cuman ikatannya nasional di Indonesia. Jadi kayak namanya tuh Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Jadi itu seluruh mahasiswa gizi satu Indonesia yang tergabung dalam ilmu itu. Terus yang benar-benar kerasa sih relasinya.
Jadi kita bisa ya mendapat kenalan dari berbagai orang dari berbagai daerah dengan berbagai karakter, dengan berbagai wujud dan skalanya. Gitu sih yang paling kerasa kalau menurutku. Jadi aku ceritain sedikit aja, tapi jangan ditiru, bener, sumpah jangan ditiru ini ya. Ini pengalaman yang bener memalukan banget. Jadi waktu itu kan lagi nggak ada dosen nih, lagi nggak ada dosen. Terus aku tuh pengen refleks aja, pengen duduk di kursi dosen. Terus sambil kan kursi dosen ada ceritanya, ada pegangannya gini nih, pegangan tangannya. Terus ceritanya aku lagi duduk miring gini sambil kakiku aku naikkan di pegangan tangannya. Bener-bener kayak rumah sendirilah istilahnya. Bener kayak gitu. Terus aku lagi ngapain ya itu, pokoknya lagi ngapain gitu. Tiba-tiba ada dosennya datang. Aku kira tuh bakalan jam kos gitu, bakalan nggak ada dosennya. Karena dosennya tiba-tiba datang. Jadi itu aku nggak ngeh. Terus kayak ditegur gitu lah, kayak dikasih teguran gitu. Itu malu banget. Bener, aduh. Udah kuliah tapi kelakuannya kayak anak TK. Tapi emang itu sih aku. Jangan ditiru ya, Rek, itu aduh. Bener pengalaman yang aduh nggak patut dicontoh. Gitu deh pengalamanku. Jadi lika-liku perkuliahan telah kulalui. Kegiatan paling mengesankan di luar akademik ya sama perkuliahan adalah mengikuti panitia pengabdian masyarakat. Nah, jadi itu di sini di FKUB, di fakultasku, itu ada namanya sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, di mana itu panitianya merupakan mahasiswa baru dan pesertanya juga mahasiswa baru. Jadi itu rangkaian dari Probin Maba. Nah, kita setelah mengikuti PK2 Maba dan juga BKM, itu kita ada namanya tahap terakhir dalam Probin Maba itu namanya Penmas Pengabdian Masyarakat. Itu sih bener pengalaman yang paling dibilang menyenangkan juga enggak sih, paling mengesankan, tapi tidak akan diulang. Karena bener-bener capek banget kalian di situ, capek mental, capek fisik dan lain sebagainya. Tapi senang gitu, asik. Karena aku di situ merupakan kepanitiaan pertama dan aku benar-benar merasakan kekeluargaan di kepanitiaan itu. Jadi ya walaupun capek secara psikis dan fisik, tapi aku tetap enjoy dalam ngejalani itu. Ya gitulah pokoknya, kalau kalian misalkan jadi mahasiswa baru nih di FKUB, kalian harus ikut kepanitiaan namanya pengabdian masyarakat. Tapi dulu, dan itu pengabdian masyarakat terakhir offline sih waktu sebelum pandemi ya. Itu emang bener-bener rasalah pokoknya kekeluargaannya. Bahkan sampai sekarang sih teman-temanku yang satu divisi sama aku di Penmas alhamdulillah masih ini sih, komunikasinya juga masih terjaga dari zaman maba sampai sekarang. Masih terjaga dan ya seru lah, tapi gak mau ngulang. Gitu deh kisahku, maaf ya kalau membosankan, tapi semoga kalian semua mendapatkan gambaran kalau kalian berkuliah di sini. Sekian teman-teman kisahku pada hari ini. Pada kali ini jangan lupa masuk di Ilmu Gizi FKUB. Kami tunggu. See you.